Halo Sobat Yorsei, gimana nih kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat ya, dan jangan pernah bosan untuk ikutin terus Yorsei Talk. Nah, Yorsei Talk hari ini berbicara tentang You Empower Together, Building a World of Women Supporting Women. Nah, menarik banget kan pastinya. Nah, dari Sobat Yorsei sendiri pasti, terutama perempuan ya, yang pasti ada keinginan nih untuk menyuarakan pendapat menuju Hari Perempuan Internasional. Sebelumnya, kenalin aku Kea yang akan menemani Sobat Yorsi ngobrol dengan beberapa tamu spesial kita nih. Siapa aja ya mereka? Daripada penasaran, langsung saja aku undang Kak Nidia Ferea selaku Commercial Director at Lamudi Indonesia, Kak Sofi Kirana selaku Putri Indonesia Lingkungan, dan Kak Elga dari Dewiku. Tentunya dari beberapa narasumber ini kita dapat menggali lebih dalam nih terkait bagaimana perempuan masa kini dapat saling support dengan mengingat semangat Hari Perempuan yang akan dirayakan pada 8 Maret nantinya. Nah, oke, aku sapa dulu ya narasumber kita nih. Selamat sore Kak Nidia, Kak Sofi, Kak Elga. Terima kasih ya sudah datang meluangkan waktunya. Sore. Sore, Kak. Selamat Oke sore, Kak, Kak Dia. ini Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Nah, mungkin aku mau tanya nih, kalau dari Kak Nidia sekarang nih sibuknya apa ya kalau boleh tahu? Saat ini saya kerja kantoran sebagai commercial director di suatu perusahaan properti teknologi namanya Lamudi. Lalu saya juga kebetulan di sini mewakili WiWow, komunitas mentorship untuk pemberdayaan perempuan yang bekerja gitu. Salam Wah, oke kenal. menarik banget. Salam kenal Kak. Oke, kalau dari Kak Sofi Kirana sendiri saat ini kesibukannya ngapain ya Kak? Halo, selamat sore semuanya. Aku Sofi Kirana, Putri Indonesia Lingkungan 2024. Saat ini sibuknya menjabat sebagai Putri Indonesia Lingkungan, tepatnya menyuarakan advokasi tentang lingkungan juga, bekerja sama dengan berbagai pemerintahan. Dan aku juga punya komite yang namanya Rising Girls, dan kebetulan sekarang mewakili Rising Girls sebagai Global Ambassador-nya. Salam kenal semuanya. Wow, menarik sekali. Salam kenal Kak. Oke, terakhir dari Kak Elga. Untuk saat ini kesibukannya seperti apa Kak? Halo, oke, ada semuanya. Mungkin kesibukan saat ini pastinya bekerja karena saat ini aku bekerja di suara.com dan kebetulan juga saat ini sedang memimpin salah satu media perempuan dari suara.com yaitu dewigo.com. Oke, Salam kenal wow, semuanya. menarik sekali. Nah, teman-teman di sini udah nggak sabar kan ngobrol-ngobrol bareng kakak-kakak ini. Nah, sebagai sebagai perempuan-perempuan hebat di bidang yang berbeda, tentunya akan ada beberapa hal nih yang bisa kita ulik pengalamannya. Apa ya rahasianya? Nah, bagi teman-teman Yurse yang sudah bergabung di Zoom meeting ini, mungkin nanti bisa apa kalau ada pertanyaan bisa melalui chat box atau langsung membuka mic saja untuk melanjutkan pertanyaannya. Nah, mungkin aku sapa nih. Apa satu hal yang paling Anda kagumi dari perempuan di tempat kerja atau komunitas Kak teman-teman nih? Kalau boleh tahu. Oke, mungkin kita lanjut dulu aja ya. Nanti kalau teman-teman punya opini langsung di chat box aja bisa. Nah, oke, kita mulai sesi talk show ini dari ada beberapa pertanyaan nih sebenarnya untuk Kak Sofi, Kak Nidia, dan Kak Elga. Nah, apa saja sih tantangan terbesar yang kakak-kakak ini hadapi sebagai pemimpin perempuan dan bagaimana cara mengatasinya? Mungkin kita bisa mulai dari Kak Nidia ya selaku Commercial Director at Lamudi Indonesia. Halo, oke. Dari saya dulu ya. Kalau alami sebagai perempuan ya, itu paling sering mungkin di awal karir kalau boleh sedikit cerita. Jadi tentang stereotip gender di lingkungan kerja gitu. Nah, terutama saat saya mulai berkarir, waktu itu masih merintis, belum punya banyak pengalaman, terus juga masih muda. Saya waktu itu awal karir di Nestle, umur saya 19 tahun, saya handle distributor se-Jawa Barat, di mana distributornya itu penuh dengan bapak-bapak yang masih banyak yang agak konservatif gitu ya. Nah, at that time saya sering tuh dianggap
kurang serius karena saya perempuan, masih terlalu muda. Penampilan saya juga feminin, karakter saya tuh ekspresif, ceria. Jadi banyak yang menganggap bahwa pemimpin itu harus kelihatannya lebih serius, lebih tegas, lebih keras, tampilannya juga lebih maskulin gitu ya. Nah, jadi banyak yang waktu itu challenge terjadi saat diskusi atau argumen. Jadi jika saya terlalu ekspresif menyampaikan argumen atau pendapat, mereka banyak yang merasa tidak nyaman atau bahkan defensif gitu. Beda dengan kalau berbicara dengan yang lain. Nah, yang saya coba lakukan untuk mengatasi waktu itu, fokus ke performa kerja dulu, karena dengan berjalannya waktu pasti akan pembuktian diri, mereka akan mengenal saya lebih dalam, mereka juga akan mengenal, keputusan-keputusan yang saya ambil, solusi-solusi yang saya berikan, gimana kita bisa mencapai objektif tim gitu. Jadi ya along the time saya juga belajar semakin lebih baik terutama dalam komunikasi ke tim, ke atasan, ke karyawan yang lain. Jadi lama-lama kita bisa kolaborasi lebih baik. Seiring berjalannya waktu sekarang makin tinggi sebenarnya makin lebih mudah karena udah lebih banyak pengalaman sih. Jadi mostly, challenge utama saya di awal-awal saat saya belum banyak pengalaman, cuman menurut saya sih intinya, jadi leader itu terutama perempuan bukan berarti kita harus mengubah who we are, cuman yang penting kita harus lebih berani aja menunjukkan nilai kita atau kontribusi kita dengan cara kita masing-masing, cuman bisa adjust dengan lingkungan dengan proper gitu. Thank you. Mas Kea, balik ke Mas Kea. Oke, baik, menarik. Wah, menarik sekali ya. Thank you, Kak Ya. Nidia. Mungkin bisa dilanjut. Iya, mungkin bisa dilanjut dari Kak Sofi dengan pertanyaan. Oke. Tantangan terbesar yang Kak Sofi hadapi sebagai pemimpin perempuan ini. Oke, wah sebelumnya amazing banget penjelasannya Kak Nidia. Pasti banyak proses di mana belajar harus bisa menjadi Nah, perempuan yang tangguh sebagai pemimpin di dunia korporat. Tapi aku mau sharing sebagai public figure, mungkin aku sebagai beauty queen atau sebagai Putri Indonesia dan kemarin mewakili kebanyakan mereka menganggap kalau perempuan itu hanya bisa sit down and look pretty. Mereka tidak punya sebuah misi untuk membawa perubahan, yang sebetulnya mereka tuh juga bisa memiliki suara-suara yang bisa membawa perubahan dan yang menginspirasi perempuan-perempuan lainnya. Jadi menurutku untuk menjawab pertanyaan Mas Kea, adalah yang paling pertama tantangan terbesarnya yang aku rasakan itu adalah stigma-stigma dan stereotip sebuah gender yang terlebih tentang perempuan dan ini adalah uh, kolaborasi bersama di mana itu juga harus dimulai dari diri kita sendiri untuk menghilangkan stereotip itu, menghilangkan stigma-stigma itu dan percaya bahwa setiap orang regardless of their gender, mereka memiliki value-nya sendiri dan mereka juga bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan juga apalagi menginspirasi perempuan lainnya. wow, sangat ini ya opininya sangat harus didengar sekali ya. Ini kayak benar ternyata emang perempuan itu bisa membawa perubahan itu emang harus diketahui oleh orang lain. Jadi teman-teman di sini tentunya perempuan ini yang masih mungkin takut itu bisa dia belajar dari Kak Sofi ini yang terbuka yang kita ini harus express ourselves gitu ya kira-kira. Oke, mungkin kita lanjut lagi ke Kak Elga nih sebagai representatif dari Dewiku dengan pertanyaan yang sama juga tantangan yang Kak Elga hadapi sebagai pemimpin perempuan dan ini kita bisa melihat sudut pandang di dunia media ya tentunya. Silahkan Kak Elga. Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Sebenarnya mirip-mirip dengan Kanidia ya, sebagai perempuan, sebagai pemimpin di tempat kerja pasti akan ada stereotip-stereotipnya tersendiri gitu. Cuma kalau di media mungkin kalau teman-teman ngelihat media nih, kebanyakan pasti taunya gendernya laki-laki gitu ya, masih jarang sekali yang perempuan gitu. Mungkin kendala-kendalanya di awal mungkin lebih ke kebebasan berpendapat gitu, karena kebanyakan juga pemimpinnya pria gitu kan, laki-laki juga teman-teman dan rekan-rekannya pun laki-laki gitu kan. Jadi ketika kita berpendapat mau nggak mau pada awal-awalnya cukup
terkalahkan lah gitu dengan yang laki-laki itu sendiri. Tapi seiring berjalannya waktu gitu ya, akhirnya kita tuh udah mulai belajar kalau ketika kita punya pendapat, kita yakin sama pendapat kita, ya otomatis pendapat kita ini juga bisa didengar gitu. Pun seiring berjalannya dengan media sosial ataupun mungkin dengan open minded dari teman-teman media juga gitu ya. Akhirnya mereka pun sudah mulai terbuka dengan pemikiran-pemikiran dan pendapat dari perempuan yang ada di media. Itu sih Mas Kea. Oke, terima kasih Kak Elga. Mungkin sekarang kita lanjut. Ini aku ada pertanyaan. eh, Kan tadi Kak Dia sudah menjelaskan bagaimana Kak Nidia ini merupakan bagian dari suatu komunitas bernama WiWow ya. Nah, aku pengen tahu bagaimana WiWow itu sendiri menjadi wadah bagi perempuan untuk bisa saling dukung satu sama lain. Itu kira-kira bagaimana Kak? Silakan. Oke, iya betul. Sekarang kebetulan selain bekerja berkarir, saya juga sebagai mentor di WiWow. Jadi WiWow itu adalah suatu komunitas mentorship yang tujuannya itu untuk mendukung perempuan-perempuan muda, khususnya dalam dunia kerja, baik itu kerjanya bisnis sendiri ataupun karir kantoran gitu. Nah, saya di sini sebagai mentor juga, saya percaya sih bahwa mentorship itu sebenarnya efektif nih untuk mengakselerasi pertumbuhan perempuan gitu ya, baik itu langsung belajar lewat sesi seperti ini, atau juga mungkin secara private dengan mentorship seperti yang terjadi di WiWow. Nah, di WiWow itu ada beberapa program sebenarnya. Jadi ada yang dalam bentuk mentoring, baik itu mentoring secara grup. Jadi seminggu sekali biasanya kita ada session grup mentoring di mana beberapa mentor yang terpilih bisa sharing topik tertentu ke all perempuan peserta di sana. Ada juga one on one mentoring di mana itu pendampingan lebih personal, satu lawan satu gitu ya, satu mentor dan satu mentee juga, supaya jadi lebih spesifik dan lebih bisa private juga dalam diskusi untuk mentorship di masing-masing mentee. Lalu juga ada kayak community program, seperti acara kayak begini nih, kayak workshop, discussion, webinar, offline maupun online dengan ahli-ahli di bidangnya. Dan juga beberapa kita kolaborasi dengan collaboration dengan perusahaan, dengan media juga, dengan komunitas-komunitas yang lain, atau bisnis-bisnis yang lain yang masih selaras dengan visi misinya WiWow. Itu kurang lebih yang kita lakukan di WiWow untuk jadi wadah supaya perempuan bisa saling support sih selama ini. Thank you. Oke, menarik banget nih Kak. Nah, kalau untuk Wibawa sendiri itu buka pendaftaran nggak? Siapa tahu teman-teman Sobat Yorsei di sini ingin daftar Wibawa gitu Kak. Ada caranya nggak ya Kak? Ya, bisa banget. Biasanya setiap tahun akan open registration, akan diinfo khususnya di Instagramnya WiWow. Bisa mungkin ceknya di Instagramnya WiWow secara berkala. Di situ ada informasi juga untuk registrasi menjadi mentee ataupun jadi mentor. Umumnya sebenarnya gratis, hampir semuanya nggak ada biaya. Bisa dilakukan, khususnya kalau untuk menti itu specifically untuk perempuan-perempuan muda ya biasanya umur sekitar 18 sampai 25, baik itu mahasiswa bisa atau mungkin perempuan yang masih baru merintis karir atau fresh graduate atau udah kerja tapi masih merintis. Nah, mentor biasanya ya perempuan-perempuan yang seperti saya ini, baik itu di dunia karir kantoran ataupun mungkin bisnis ataupun di specifically bidangnya masing-masing gitu. Oke, menarik ya teman-teman. Nah, jadi Sobat Yorsei nanti kalau mau ada yang tertarik nih sama Wibawa bisa langsung kepoin aja Instagramnya ya. Baik. Oh, minta share. Oh, nanti bisa nanti dibantu share ya, Kak. Nah, oke, kita lanjut. Mungkin sekarang aku mau beralih ke Kak Sofi Kirana. Untuk Kak Sofi ini kan sangat eksis ya di dunia pageant ya. Nah, aku ingin tahu nih dalam dunia pageant sendiri, bagaimana bentuk dukungan antar perempuan yang Kakak terima atau Kakak berikan ke sesama rekan perempuan di dunia pageant tersebut. Silakan, Kak.
Oke, dalam dunia pageant, especially beauty pageant yang aku jalani sekarang, yaitu Putri Indonesia, tentunya semuanya, para finalisnya dan para pelakunya itu perempuan semua. Jadi sangat terasa sekali bagaimana ketika perempuan saling menyupport satu sama lain itu saling menguatkan dan tumbuh aksi nyata dan juga dampak nyata kepada community. Kayak misalnya yang paling aku rasakan waktu di Miss International, di mana eh, ada 74 perempuan dari berbagai seluruh negara yang gabung berkompetisi, tapi mereka masih saling support satu sama lain. Padahal waktu itu konteksnya berkompetisi untuk mendapatkan peringkat yang paling baik, tetapi di Miss International hal itu tidak terjadi karena kami semua memfokuskan bagaimana kita bisa setelah berkompetisi ini berkolaborasi dengan para finalis satu sama lainnya dan menghasilkan kolaborasi antar dua negara gitu. Jadi seperti contohnya temanku ada yang dari Amerika dan dia punya bisnis makeup sendiri, dan ada temanku yang dari Asia lainnya juga belajar berbisnis tentang makeup, dan dari situlah kolaborasi itu muncul dan memberikan impact yang baik untuk community. Jadi sangat terasa sekali bagaimana dampak positifnya dari para wanita ketika mereka saling gandeng dan sharing insight, terlebih bisa menjadi inspirasi bagi wanita lainnya dan mereka bisa mendapatkan dampak yang positif untuk community. Wah, keren sekali ya. Jadi meskipun ini apa namanya kompetitif dunia pageant, tapi masih ada support-support dari sama perempuan dalam kayak menuju karir bisnis dan lainnya. Oke. Nah, kalau aku ingin tahu nih Kak sekarang tentang komunitas yang tadi sempat Kakak sebutkan yaitu Rising Girls Community. Nah, dari komunitas tersebut bagaimana Kakak bersama teman rekan-rekan Kakak di komunitas tersebut ini menyuarakan semangat women supporting women melalui platform yang teman-teman ini miliki. Masih aku ya, Kak, yang Rising Iya, Girl. boleh. Iya, iya Oh yang ya, Rising Girl, benar oke. Kak. Iya, Community Rising Girls ini waktu itu didirikan dari program mentorship dari UNESCO dan Women at Dior tahun 2021. Dan di community ini kami menyuarakan women support women itu pentingnya tidak hanya di social media, tapi kami juga memiliki real action seperti punya Mbak Nidia juga yang mentorship, ada career development juga di mana ini kami sebut job bootcamp, itu mentorship antara para pelaku dan juga mentor-mentor dari Rising Girls yang dimana mereka ini bekerja di UNESCO, di Christian Dior, and Google, and so on and so forth. So they get the first hand experience and the first hand knowledge from the expert themselves. Tidak hanya itu, mereka juga di Rising Girls ini kami juga banyak sekali melakukan education and empowerment initiative seperti misalnya forum Dare to Dream yang dilakukan tahun lalu, di mana kami membawa speaker-speakers dari berbagai macam latar belakang, dari teknologi, dari creative industry, or maybe business, dan itu mereka sharing bagaimana sih perempuan di fieldnya masing-masing dan bisa sukses di fieldnya masing-masing. Dan tahun ini acaranya serupa, tetapi namanya saja yang berbeda untuk merayakan Hari Wanita Sedunia juga, namanya Her Story, yang akan dilaksanakan hari Sabtu ini. Teman-teman bisa cek juga di Instagram Rising Girls. Dan yang terakhir, karena kami ini community yang dibangun dari 5 founder yang asalnya berbeda-beda, ada yang dari Latvia, ada yang dari Greece, ada yang dari UK, dan 2 dari Indonesia. Itu jadi partneringnya udah skala internasional, di mana kemarin mendapatkan support dari Project Management Institute di Belgium, and they also work with the local Indonesian orphanages and then special needs schools untuk memberdayakan perempuan-perempuan yang disabilitas yang mereka bisa juga memiliki skill-skill yang bisa dimanfaatkan. Oke, wow, sangat inspiratif dan juga sangat keren sekali ya. Ini kegiatannya banyak dan skalanya internasional tentunya. Oke, sekarang kita mungkin bisa lanjut. Ini ada beberapa pertanyaan karena tadi aku sempat tertarik karena kan
Kak Elga dan juga Kak Nidia ini membicarakan tentang stereotip ya. Nah, mungkin aku ingin mendalami itu lebih lanjut. Untuk ini pertanyaan dulu ketiga narasumber ini kakak-kakak sekalian, bagaimana eh, seharusnya ketika adanya stereotip terkait perempuan di dunia kerja itu, eh, bagaimana kayak mungkin teman-teman di sini ada yang masih terjebak dalam stereotip itu. Jadi kayak gimana bisa keluar dan bisa kayak menghilangkan, mungkin bukan menghilangkan, tapi mengurangi lebih jauh stereotip itu di dunia kerja nantinya. Kita bisa mulai dari Kak Elga terlebih dahulu. Oke, Dipersilakan. thank you kayak pertanyaannya bagus banget pertanyaannya. Kita gimana sih kita keluar dari stereotip yang ada di sebuah lingkungan kerja ya terutama ya. Kalau di media gitu ya dan di menurut aku sendiri gitu. Yang pertama adalah kita sebagai perempuan harus percaya diri ya, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa membuktikan dari bagaimana kita bekerja gitu. Jadi kita bisa membuktikan kalau oh kita sebagai perempuan kita bekerja dengan bagus, kita pun setara dengan teman-teman laki-laki lainnya sehingga ya kita bisa keluar dari stereotip itu gitu sih. Oke, baik. Kalau dari Kak Nidia sendiri, Oke. seperti apa? Aku setuju banget, sangat-sangat align, confidence itu di awal nomor satu, karena kalau kita mindsetnya bener, nanti action kita juga akan juga jadi lebih baik gitu ya. Fokus ke performa kerja kita, pastikan bahwa kinerja kita juga maksimal dan terlihat dengan baik, nanti lama-lama orang akan mengakui kinerja kita juga gitu. Terus ya mungkin juga lebih berusaha adaptif, jadi jangan hanya kita menuntut untuk kita di-respect, tapi kita juga harus walk the talk, kita juga harus respect other people seperti kita pengen diperlakukan. Mungkin segitu dari saya. Wow, harus suatu sekali ya. Oke. Kalau dari Kak Sofi, bagaimana Kak? Aku setuju banget dengan Kak Elga dan Kak Nidia. Kalau kita butuh banget yang namanya confidence untuk memulai sesuatu yang pastinya eh, mungkin berat di awal, tetapi aku percaya ada satu quote yang selalu aku pegang teguh, which is itu dari Nelson Coba. Mandela. Dia bilang, "It always seems impossible until it's done." Jadi teman-teman pastinya awalnya terasa takut, tapi kalau sudah dikerjakan itu ternyata kita bisa juga kok melaluinya, dan teman-teman harus memiliki keberanian yang besar untuk melakukan sesuatu yang besar, dan jangan takut untuk memulai. Siapa tahu teman-teman juga bisa menjadi trendsetter atau bahkan orang pertama yang melakukan hal tersebut. Selama hal yang dilakukan adalah hal yang positif, lakukanlah untuk kebaikan orang banyak. Wah, ini sudah langsung diberi semangat ya oleh Kak Sofi ya. Baik, begitu teman-teman. Jadi memang kita untuk menunjung apa namanya, mendukung Hari Perempuan ini sebagai teman-teman perempuan ini memang Betul. harus lebih percaya diri, lebih ekspresif. Kita ini mengutamakan bagaimana kesetaraan ini dapat dijunjung di dunia kerja nantinya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya bagi Kak Elga. Aku ingin tahu bagaimana kalau kayak Elga sendiri di apa namanya media ini ada tips nggak ya bagi perempuan itu untuk memanfaatkan platform media untuk menyuarakan solidaritas dan meraih kesetaraan. Karena kan sekarang lagi maraknya penggunaan media sosial nih. Jadi teman-teman perempuan yang sering aktif media sosial ini ada tips nggak Kak Elga untuk teman-teman seperti itu? Oke, tips dari untuk media sendiri ya. Jadi di media ini mungkin kalau teman-teman merasa media adalah sebuah penggerak gitu ya untuk kita mengangkat isu-isu perempuan. Kalau mungkin sekarang teman-teman melihat wah banyak media yang tidak berpihak pada perempuan gitu. Mungkin teman-teman juga merasa banyak media yang terlihat sangat terlalu memperlihatkan penampilan perempuan daripada mungkin prestasinya gitu. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan platform media itu untuk menyuarakan tadi solidaritas ya dan kesetaraan ya. Jadi yang pertama adalah kita tuh harus menggunakan media sosial dengan bijak. Jadi kita harus membangun komunitas kita, terus kita juga bisa membuat konten-konten yang memang kontennya itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kita sebagai seorang perempuan. Nah, di media sendiri gitu ya, ini pun aku masih sangat belajar sebenarnya. Jadi awalnya mungkin aku ada di media yang mainstream gitu ya, bukan di media perempuan gitu. Ketika aku awal pindah ke media perempuan pun aku ternyata menyadari, oh pada waktu itu aku membuat konten media sosial dan aku membuat berita yang tidak ramah perempuan, tidak berpihak pada perempuan, yang justru ternyata menyudutkan ya gitu. Nah, tipsnya adalah teman-teman harus mulai belajar
untuk lebih berempati juga melihat media sosial, melihat berbagai sudut pandang dari teman-teman netizen lah gitu. Mungkin kita selalu melihat kayaknya netizen ini terlalu banyak berkomentar ya di media sosial, tapi kita harus menggunakan pola pikir yang lebih objektif. Kita melihat sudut pandang mereka, oh yang seperti ini tuh ternyata tidak mendukung loh untuk perempuan. Oh yang seperti ini tuh ternyata terlalu memperlihatkan mungkin penderitaan dari si perempuan, ataupun misalnya ada beberapa kejadian nih tentang mungkin pelecehan seksual yang terlalu memperlihatkan atau menyudutkan perempuan gitu. Nah, kita harus pertama-tama adalah kita harus membuka sudut pandang kita dulu sebagai lebih objektif. Setelah itu, kita bisa membagikan sesuatu yang lebih bijak lagi di media sosial itu sendiri. Jadi kita caranya seperti apa adalah kita bisa sama-sama memulai dari diri sendiri. Kadang-kadang mungkin ya teman-teman saat ini ngerasa kalau misalnya mau ala-ala bikin sesuatu yang terlalu bijak, kayaknya takutnya nanti dihujat nih sama teman-teman, atau kadang-kadang teman-teman kayak kok kamu so-soan banget sih kontennya kayak gitu. Nah, kita harus menyadari dulu dari diri kita sendiri kalau kita ini adalah penggerak perubahannya itu gitu. Jadi kita nggak usah memikirkan nanti orang akan seperti apa sih menanggapi postingan sosial media kita, ataupun tulisan kita, ataupun konten kita. Mungkin itu sih dari aku. Oke, menarik sekali ini dari KLG sudut pandangnya sebagai perempuan yang bekerja di media. Berarti begitu teman-teman. Oh, ini ada salah satu peserta yang direct message ke saya untuk pertanyaan bagi ketiga narasumber. eh, Bertanya bagaimana cara membentuk pribadi yang mungkin bisa menunjang para wanita, terutama fresh graduate yang ingin merintis karirnya supaya kita bisa menunjukkan kemampuan yang kita miliki. Karena sampai saat ini pun masih banyak yang menyepelekan para wanita. Wah, ini menarik banget ya ini. Ini ingin apa namanya tips-tipsnya ya bagi perempuan wanita yang fresh graduate. Mungkin kita bisa mulai dari Kak Nidia terlebih dahulu. Bagaimana Kak? Halo, ya terima kasih pertanyaannya, menarik banget. Jadi ada fresh graduate ya di sini yang lagi nonton. Nah, kalau dari saya mungkin selain yang tadi ya mungkin pertama dari diri kita dulu, mindset kita dikuatkan dulu, confidence kita dioptimalkan dulu supaya kita jangan sampai start di awalnya juga salah. Karena kalau kita nanti mindsetnya kurang semangat, kurang optimis, kurang confident itu nanti bisa berimpact ke selanjutnya nih action yang kita lakukan juga jadinya nggak maksimal. Jadi jangan sampai kita gagal karena memang mindset di awal gitu. Nah, terus juga karena fresh graduate, mungkin menurut saya masih fokuskan ke banyak belajar dulu nih. Mungkin bisa fokuskan di bidang yang kamu mau, nanti kamu mau berkarir atau kamu berbisnis, intinya di bidang yang kamu mau nanti banyak belajar di situ, baik itu dari orang-orang yang sudah sukses di sekitar kamu atau mungkin mentor-mentor yang bisa bantu kamu, dampingin kamu. Jadi banyak-banyak mindsetnya belajar karena kalau masih fresh grad pasti normal kalau masih belum terlalu confident sedikit, tapi yang penting jangan sampai kita jadi negatif, yang penting tetap positif, tetap belajar. Wajar kalaupun ada salah-salah itu wajar banget kalau masih fresh grad. Nggak mungkin orang nggak ada yang salah, tapi dengan kesalahan itu pasti yang paling penting kita ambil apa sih learningnya supaya nanti kita akan terus jadi orang yang lebih baik nih, belajar dari kesalahan. Makin lama kita makin upgrade, sehingga lama-lama kita bisa mencapai objektif kita gitu. Thank you, semoga Oke, bermanfaat. terima kasih Kak Nidia. Mungkin dari Kak Sofi sendiri, belum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Adakah Eh, tips-tipsnya nih bagi fresh graduate? Silahkan. Aku setuju banget dengan Mbak Nidia karena sebagai fresh graduate waktu itu aku juga merasakan insecure-insecure-nya mungkin about my future ahead dan setuju sekali untuk mempersiapkan mental dan juga mindset itu sangat penting dan confidence is the key, tetapi untuk mendapatkan confidence itu yang aku lakukan untuk mempersiapkan adalah memiliki plan-plan yang banyak. Jadi aku punya master plan, aku juga punya plan A, plan B, dan plan C. Jadi tujuannya adalah ketika kita lagi mengeksekusi master plan-nya itu, kita punya confidence yang sangat besar, berani untuk mencoba, karena kita sudah mempersiapkannya dengan dari jauh-jauh hari, dan ketika
master plan itu gagal, kita tidak perlu khawatir karena kita punya plan A, plan B, dan plan C lainnya. Jadi menurutku untuk membuat mentality, mindset, dan confidence-nya itu dibutuhkan planning yang sedemikian rupa sehingga ketika teman-teman mengeksekusi, teman-teman langsung tahu dan memiliki confidence apa yang harus dilakukan setelahnya. Oke, terima kasih Kak Sofi. Nah, itu ya teman-teman Sobat Yorsei. Jadi bukan hanya confidence tapi juga perlu planning. Jadi Sobat Yorsei di sini bisa kayak bikin step by step akan kemana gitu. Nah, mungkin terakhir dari Kak Elga ada apakah pendapat terkait ini apa namanya bagi fresh graduate tips-tipsnya nih? Oke, sebenarnya tadi udah jelasin semuanya. Cuma dari aku adalah yang pertama, teman-teman membangun portofolionya dulu. Fokus misalnya memang kepengen menjadi jurnalis, berarti teman-teman fokus di menulis gitu. Jadi teman-teman harus percaya diri kalau teman-teman punya kemampuan itu dulu dan dengan membuktikannya dengan portofolio yang ada. Karena ketika di awal-awal karir pun aku sebenarnya keterima di beberapa tempat kerja dan mungkin sekarang menjadi jurnalis dan di supervisor di media adalah waktu itu aku membangun portofolio aku di website. Pada saat itu belum ada TikTok dan lain-lain, masih ada di website gitu. Jadi aku fokus membangun branding aku, portofolio aku. Jadi percaya diri aja. Jadi ketika kita datang, oh iya saya suka menulis, saya bisa menulis, dan ini adalah hasil karya saya. Jadi teman-teman harus percaya diri dan membangun portofolio teman-teman dari sekarang. Oke, jadi dari ketiga narasumber ini pentingnya aku yang bisa aku garis bawahi ya, pentingnya kita kayak menjaga confidence kita, membuat planning dan juga mengurus portofolio kita sehingga kita nih nanti bagi teman-teman Sobat Yorsei ini bisa tahu arah jalannya kemana tentunya. Nah, ini sepertinya mulai aktif ya teman-teman Sobat Yorsei di saat ini. Ada pertanyaan lagi dari Kak Dewi Prita yang bertanya untuk ketiga narasumber, bagaimana perempuan dapat lebih percaya diri dalam mengambil peran kepemimpinan di berbagai bidang. Wah, menarik nih. Karena kan dari cerita-cerita ini kan kalau misalnya ada perempuan yang di bidang posisi lebih tinggi kadang dikritisi atau kadang segan gitu ya. Nah, mungkin bagi ketiga narasumber ini kita mulai dari Kak Nidia ya. Bagaimana perempuan bisa dapat lebih percaya diri? Silahkan. Terima kasih. Ya pertanyaannya bagus ya, gimana caranya supaya lebih percaya diri kalau kita menjadi pemimpin gitu ya. Mungkin to be honest, kalau menurut pengalaman saya memang menjadi leader itu bukan bawaan lahir ya, tapi memang itu dengan berjalannya pengalaman itu akan membuat kita jadi leader yang lebih baik. Mungkin di awal supaya kita memulai memimpin itu bisa lebih percaya diri, kita bisa flashback nih melihat pemimpin-pemimpin yang kita lihat selama ini bagaimana. Ambil positif-positifnya dari mereka dan kalau bisa hindarin apa yang negatif dari mereka gitu. Awalnya mungkin itu yang dulu saya lakukan karena waktu saya belum berpengalaman jadi pemimpin, setidaknya kan saya berpengalaman dipimpin. Nah, gimana tuh kira-kira leader-leader yang membuat saya menjadi terinspirasi, membuat saya jadi termotivasi, apa yang mereka lakukan? Mungkin itu kita bisa belajar dari mereka, hal-hal yang bisa kita adapt dari situ. Nah ya kalau kita sudah mulai memimpin nih ya lama-lama kita melatih karena menurut saya leadership itu juga nggak ada satu teori yang paling benar, style leadership yang mana yang paling benar. Kalau saya pribadi tuh biasanya ke setiap orang itu berbeda-beda dalam saya memimpin, tergantung apa yang dibutuhkan orang tersebut. Jadi menurut saya memang itu seni. Leadership itu adalah suatu seni yang bisa kita latih, semakin lama kita akan semakin menjadi lebih baik. Tapi setidaknya kita bisa banyak improve kalau kita dengan berjalannya waktu dengan pengalaman, melihat-lihat dengan sosok-sosok leader yang lain, saling belajar satu sama lain, dan kita juga harus menjalani sendiri nih, gimana kita dalam memimpin dan lama-lama kita bisa menemukan style leadership kita yang paling cocok untuk kita. Jadi kita lebih confident gitu. Baik, thank you Kak Nitya atas pendapatnya. Mungkin kita bisa langsung lanjut ya, karena ini kayak pertanyaannya semakin banyak, jadi ingin kita cover semuanya kalau bisa ya. Mungkin dari Kak Sofi, kira-kira kepemimpinan di berbagai bidang. Oke, dari aku setuju lagi dengan Kak Nidia. Insightful banget jawabannya. Aku setuju kalau semuanya itu melalui proses trial and error. Aman. Dan untuk aku bisa menjadi sampai di tahap ini pun juga banyak sekali pengalaman-pengalaman yang harus aku coba. Dan semuanya di awal
oleh dipaksakan diri dulu, harus dipaksakan untuk mencoba dulu karena kalau tidak mencoba, kita tidak pernah tahu bagaimana rasanya dipimpin atau maupun memimpin suatu komunitas atau suatu organisasi gitu. Jadi, especially untuk membangun confidence-nya itu pastinya juga banyak trial and error-nya. Mas Kea kayaknya masih ke mute, Mas Kea. Oh, tes. Apakah sudah ada? Oh, tadi ada kendala sedikit. Terima kasih Kak Sofi untuk penjelasannya. Mungkin kita lanjut ke Kak Elga ya, untuk bagaimana ini mengambil leadership. Ah, ya, seperti itu. Silakan Kak. Ini masih tadi ya yang percaya diri dalam mengambil peran. Masih, Oh, iya masih Kak, benar Kak. jadi gimana caranya percaya diri? Ya pasti setuju sama Kak Nidia, menjadi pemimpin itu juga belajar seumur hidup. Kita nggak bisa langsung jago dalam memimpin. Dan benar juga kata Kak Sophie, ada trial and error-nya juga gitu. Karena ketika kita menjadi pemimpin, kita pasti banyak mencoba berbagai macam gaya kepemimpinan nih gitu. Dan mau nggak mau kita harus percaya diri dengan semua keputusan yang kita ambil. Kita juga udah harus siap dengan resikonya gitu. Karena aku yakin mungkin nggak ada 100% keputusan yang kita ambil sebagai pemimpin itu langkah yang benar gitu. Jadi ya kita harus percaya diri dan kita harus tahu nih kalaupun kita mengambil sebuah keputusan atau sebuah langkah, kita juga harus tahu resikonya yang ada. Itu sih. Oke, thank you Kak Elga. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Faninya. Ingin bertanya kepada para narasumber, pertama bagaimana cara mengatasi tantangan ageism di dunia kerja, yaitu apa support yang seharusnya diberikan oleh kantor maupun pemerintah untuk mendukung pemberdayaan wanita usia di atas 25 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, saat membela isu terkait perempuan, entah itu terkait kekerasan seksual maupun isu lainnya, seringkali orang yang misoginis langsung melabeli feminis dengan konotasi yang buruk. Nah, apakah ada tips untuk mengatasi hate comment semacam ini dalam memperdebatkan isu gender? Wah, ini sudah kita memulai ranah yang agak berat ya di sini ya. Mungkin dari aku agak acak lagi Kak Sofi terlebih dahulu, mungkin bisa ini apa namanya berpendapat terkait hal ini. Gimana? Silakan Kak. Oke, untuk tentang ageism ya. Kalau aku saran untuk pemerintah mungkin seharusnya mereka juga bisa untuk memberikan workshop-workshop atau kelas-kelas di mana perempuan juga bisa belajar untuk upgrade soft skill-nya ataupun skill-skill yang dibutuhkan ketika untuk melamar kerja atau mungkin diberikan pelayanan khusus pembelajaran bagaimana perempuan bisa independen tanpa harus bekerja di corporate atau mungkin bahkan mereka bisa membuat bisnisnya sendiri di mana mereka juga bisa meng-hire karyawan-karyawan perempuan lainnya dan disitulah women empowerment tercipta di mana perempuan saling support satu sama lain. Dan untuk terkait kekerasan seksual maupun isu lainnya seringkali orang-orang misoginis dan langsung melabeli feminis. Menurutku kita sebagai perempuan harus saling support satu sama lain dan aware dengan kekerasan seksual, di mana kekerasan seksual itu sangat tidak diterima dimanapun dan oleh siapapun. Jadi ketika ada orang yang mendapatkan kekerasan seksual dari siapapun itu, kita sebagai perempuan harusnya memiliki empati yang lebih banyak terhadap para korban dan berusaha semaksimal mungkin sebisa kita untuk membela korban itu dan memberikan pelayanan-pelayanan apa yang korban itu butuhkan untuk mendapatkan justice. Oke, wow, sangat inspiratif sekali ya. Mungkin kita lanjut ke Kak Elga terkait perdebatan isu gender ini ya terutama. Ya, dan ageism tadi. Silakan Kak.
Kalau bicara soal izin di kantor ya, sebenarnya ketika umur 25 tahun ini ke atas ya gitu, mungkin orang-orang mikirnya udah kayaknya udah nggak produktif gitu ya, apalagi dengan gender stereotip yang kita bilang, oh kalau udah 25 tahun sudah menikah, mungkin perempuan sudah tidak produktif gitu ya. Tapi sebenarnya bisa dilakukan. Kalau dari aku di kantor sendiri gitu, kantor harusnya bisa memberikan workshop ataupun skill yang lain gitu. Kita pun sebagai perempuan juga bisa dan punya hak gitu untuk meminta kepada kantor, oh aku membutuhkan skill ini loh untuk meningkatkan kemampuan aku gitu. Karena ketika aku di umur 25 tahun misalnya aku sudah jago nih bermedia sosial gitu. Aku ingin lebih bagus lagi dong di 27 tahun, berarti aku akan mengajukan kepada kantor gitu ya, ataupun kantor yang mengajukan kepada kita. Kalaupun kantor tidak mengajukan, kita pun harus punya keberanian untuk mengajukan itu sih. Kalau oh aku membutuhkan skill ini, ya ini untuk diri aku sendiri dan juga untuk kantor gitu. Nah yang kedua adalah soal membela isu terkait perempuan terkait kekerasan seksual. Nah karena sekarang aku juga bekerja di media ya gitu, perdebatan Jadi, itu pasti banyak banget. Apalagi mungkin kalau teman-teman ngikutin media sosial X, di mana itu banyak banget mungkin komen-komen yang lumayan tidak adil ya kepada para korban kekerasan seksual, dan itulah fungsinya media gitu ya, terutama media perempuan Deviku.com yang saat ini kita juga ingin membantu teman-teman gitu, apalagi kita juga cukup punya banyak koneksi dengan beberapa NGO dan lainnya gitu ya. Kalau dari kita ingin teman-teman bisa untuk sharing dengan kita ketika memang ada sesuatu yang dinilai tidak adil terhadap korban kekerasan seksual, sehingga kita bisa mengangkat isu ini dan menghubungkan langsung dengan mungkin orang-orang yang bisa membantu dari si korban itu sih. Seperti itu. Oke, thank you Kak, insight dari divisi media ya. Jadi gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke Kak Nidia ya terkait perdebatan isu gender ini dan juga tadi ageism. Kalau dari Kak Nidia sendiri bagaimana Kak? Silahkan. Iya, aku setuju banget tadi dari Kak Elga ya, sama Kak Sofi juga bahwa kalau untuk tentang diskriminasi usia banyak stereotip kan ya, kalau terutama perempuan udah di atas 25 tuh yang tadi itu misalnya harusnya udah married, harusnya lebih fokus ke keluarga, fokus ke anak, terus karirnya mungkin harusnya nggak usah terlalu diprioritasin, nggak usah setinggi laki-laki. Nah, itu kan juga bisa berimpact ke mental perempuan juga ya. Kita jadinya bisa terpengaruh terhadap kesempatan kita nih untuk mengejar promosi, mengejar kenaikan gaji, atau bahkan dalam kita mengatur load kerja kita gitu. Nah, kalau menurut saya pribadi, mungkin kalau dari sisi perusahaan, sebaiknya perusahaan membangun culture-nya itu yang berbasis meritokrasi, yang berbasis prestasi gitu ya. Jadi promosi dan kesempatan kerja itu sebaiknya berdasarkan performa kerja, bukan berdasarkan usia atau berdasarkan gender. Itu yang ideal ya, dengan KPI-nya bagaimana nih, apakah tercapai atau tidak, dan itu yang menjadi dasar untuk penilaian kinerja. Kalau dari sisi perusahaan dan pemerintah juga mungkin bisa menyediakan kebijakan-kebijakan yang lebih fleksibel buat perempuan, misalnya cuti lahiran, fasilitas mungkin dalam daycare, atau mungkin ruangan menyusui, sehingga memudahkan juga perempuan yang memang di usia segitu untuk tetap bisa optimal dalam bekerja. Nah, terus training-training, mentorship tentang itu juga bisa dilakukan. Dari individu sendiri mungkin tetap fokusnya ke bangun credibility, terus belajar juga, tetap fokus ke performa. In the end of the day, kalau kita berkarir atau bekerja, pasti lebih penting ujung-ujungnya gimana kinerja kita yang akan menunjukkan. Jangan takut juga bersuara, dan in the end of the day, kalau misalnya memang di perusahaan tersebut tidak bisa support, ya kita punya pilihan last chance untuk cari lingkungan kerja yang lain yang lebih suportif kalau memang sudah nggak bisa lagi cocok di situ. Terus kalau yang kedua tadi tentang hate comment ya. Hate comment itu mungkin kalau dari saya pribadi, tambahannya aja, menurut saya kita perlu pick our battle. Mungkin hate comment yang mana nih yang kalau kita worth untuk kita perjuangkan lebih gitu. Kalau misalnya mungkin hate comment-nya itu masih kita bisa abaikan, mungkin nggak pantas untuk kita put effort kita lebih, usaha kita lebih untuk perjuangin itu, ya mungkin nggak semua hal harus kita attack back. Nah, tapi kalau memang itu hate comment-nya udah parah banget sampai kita memang secara etika memang udah nggak bisa kita terima lagi, ya mungkin yang penting jangan sampai kita emosi di situ, kita
gunakan fakta dan data aja untuk mendebat atau memang jika diperlukan sekalian yang tadi Kak Sofi bilang kita laporkan gitu. Gitu Kak. Baik, Thank iya. you. Thank you Kak Nadia atas pendapatnya. Jadi kita teman-teman, jadi memang ini merupakan usaha bersama ya kita di sini untuk kayak lebih mendapatkan pengakuan dari pemerintah dan juga lingkungan kerja kita. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Syahrani yang bertanya khusus kepada Kak Nadia nih. Bagaimana sih Kakak mempersiapkan planning karir, terutama pada bidang yang dianggap tidak perempuan banget gitu? Wah, menarik nih. Ada yang mungkin Kak Syara ini tertarik pada bidang kantoran yang kayak biasanya didominasi oleh laki-laki ya. Tapi ini ingin tahu bagaimana planningnya untuk karir di dunia tersebut. Silahkan Kak. Saya ya tadi ya. Iya benar Kak. Betul ya. Iya, Oh. iya benar Kak Nitya. Oke. Pertanyaannya menarik banget yang nggak perempuan banget. Mungkin misalnya di industri-industri yang banyak laki-laki berarti ya mungkin kayak teknologi gitu ya. Kebetulan saya juga dari teknologi company kan ya. Construction atau mungkin otomatik gitu. Atau mungkin finance kan banyak cowok juga ya. Mungkin sebenarnya sama sih menurut saya nggak terlalu berbeda juga tipsnya dengan industri manapun. In the end of the day kita fokus ke competence kita, ke kinerja kita. Harus tetap confident dulu di awal. Mungkin extra effortnya adalah kalau bisa kita berusaha untuk nyaman di situasi yang memang berbeda gitu. Mungkin bedanya kan itu ya, kalau kita mostly kebanyakan laki-laki, kita perempuannya cuman kita doang nih, atau mungkin hanya beberapa orang aja, kan pasti ada rasa kita tuh berbeda dibanding orang lain. Nah, mungkin kita perlu melatih kenyamanan kita untuk berada di lingkungan yang beda dari kita gitu. Itu menurut saya anggap aja angle-nya lebih positif, kan segala sesuatunya bisa kita lihat sebagai opportunity. Jadi justru malah kadang menurut saya ya, apalagi di dunia tech tech company, sebagai perempuan di mana kebanyakan di situ laki-laki, malah em, I feel special di situ bahwa sebenarnya perempuan malah bisa loh ternyata juga berkontribusi nih berprestasi di bidang yang biasanya laki-laki kuasai. Jadi mungkin angle-nya kita jadikan itu opportunity untuk malah sebenarnya kesempatan yang baik nih untuk kita feel special in the middle of lingkungan yang berbeda seperti itu. Tapi ya ujung-ujungnya fokus ke kinerja kita, tetap confident, siapin mentalnya juga karena pasti kan di sana bakalan banyak dinamika yang lebih dinamis gitu ya. Jadi mungkin mentalnya juga dikuatkan aja dan fokus juga nantinya untuk result dan konsisten aja untuk perform yang baik gitu. Oke, thank you Kak Nidia. Mungkin yang aku mau garis bawahi adalah tadi ada konsistensi, perform, dan juga fokusnya ya. Jadi teman-teman, mungkin untuk Kak Syarani khususnya, semoga lebih konsisten dengan tahu end goal-nya yang ingin Kak Syarani capai itu seperti apa. Baik, kita lanjut. Ada pertanyaan lagi ini di direct message saya. Untuk bertanya kepada tiga narasumber, bagaimana cara agar perempuan bisa lebih vokal dalam menyuarakan suara dan hak mereka tanpa takut dicap negatif. Oke, ini menarik nih. Mungkin kita dari Kak Sofi terlebih dahulu. Dipersilahkan, Kak. Oke, kalau dari aku, menurutku kita harus pilih-pilih dulu apa yang mau kita suarakan dan manfaatnya nanti kalau kita sudah suarakan itu apakah berdampak positif ataupun negatif ke orang-orang yang sudah mendengarkan suara-suara kita. Karena biasanya kita memiliki ketakutan karena mungkin takut apakah informasinya itu tidak benar atau mungkin takut apakah informasinya akan melukai suatu pihak. Tetapi menurutku selama itu informasinya positif dan benar, apalagi juga bisa memberikan dampak yang positif untuk komunitas yang banyak, terlebih untuk perempuan, untuk bisa dapat saling mensupport satu sama lain agar bisa saling kuat, itu lakukan saja dengan penuh confidence dan lagi-lagi siapa tahu teman-teman bisa menjadi trailblazer atau pionir yang pertama kalinya untuk menyuarakan dan dengan harapan perempuan-perempuan lainnya juga akan terinspirasi dan secara otomatis akan mengikuti teman-teman. Begitu dari aku. Oke, begitu. Terima kasih Kak Sofi sebagai trailblazer ya, sebagai pionir untuk lebih berani mengutarakan pendapat gitu ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke Kak Elga. Bagaimana cara perempuan itu bisa lebih vokal dalam menyuarakan suaranya, Kak? Terutama ini di bagian media ya. Silakan, Kak.
Gimana supaya perempuan bisa lebih fokus menyuarakan suaranya adalah yang pertama, tadi juga aku setuju sama Kak Sofi, adalah kita harus tahu dulu apa yang kita suarakan. Kita harus, kalau aku bisa bilang kita harus mempelajari dulu gitu dengan secara menyeluruh gitu apa yang kita suarakan, dan itu apakah memang suara itu adalah suara-suara yang memang akan memberikan banyak dampak positif untuk banyak orang atau enggak. Kita harus tahu itu terlebih dahulu. Selanjutnya adalah bagaimana kita menyuarakannya gitu. Jadi walaupun kita bersuara bukan berarti kita mungkin mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas gitu. Kita bisa bersuara dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang lebih elegan, mungkin juga dengan berkarya. Kalau sekarang di media kita bisa ada your say juga yang bisa buat menulis gitu, ataupun kita bisa membuat konten di media sosial gitu dengan cara-cara yang lebih baik aja sih. Seperti itu. Oke, thank you Kak Elga atas insight-nya. Kemudian kita lanjut ke Kak Nidia ya, Kak. Bagaimana cara perempuan bisa lebih vokal tanpa dicap negatif seperti itu. Silahkan Kak. Setuju tadi dengan Kak Elga, Kak Sofi. Menurut saya juga in the end of the day tergantung apa kontennya dan how to delivernya. Itu penting dua-duanya gitu. Termasuk juga confidence kita. Jadi kalau untuk cara komunikasi mungkin kalau bisa kita gunakan juga cara komunikasi yang proper, yang sesuai. Walaupun tegas tapi bukan berarti kita defensif atau nggak bisa dikritik gitu ya. Cara kita dalam mengatur intonasi, body language itu juga penting karena in the end of the day orang juga akan melihat kita tidak hanya berdasarkan kontennya tapi juga how we deliver the communication gitu. Kalau bisa jadi kita proper, kita firm, jelas, clear, dan confident gitu. Nah, baru juga tadi setuju juga dengan kakak yang Elga dan Kak Sofi juga ya. Apa nih objektifnya yang mau kita sampaikan? Pastikan konten yang mau kita message-nya itu tepat gitu dan situasinya juga kalau bisa juga dipilih kita bicara vokal di momen yang tepat. Jangan sampai kita berpendapat di saat momennya itu memang tidak proper atau tidak sesuai untuk kita vokal di situ. Kalau bisa kita lihat situasi nih, apakah situasinya juga tepat atau enggak nih kita untuk vokal di saat itu. Itu sih tambahan sedikit dari saya, Kak. Oke, thank you Kak Nidia. Jadi Sobat Yorse di sini mungkin lebih tahu ya bagaimana sebagai perempuan bisa lebih menyerahkan dengan melihat isi konteksnya dan juga apa yang disuarakannya seperti itu. Nah, ini kita lanjut ada pertanyaan lagi dari Kak Sabrina. Untuk ketiga narasumber ini sepertinya kadang ada perempuan yang punya prasangka buruk ke sesama perempuan atau punya mindset yang misoginis secara nggak sadar. Bagaimana kita mengatasinya? Oke, mungkin kita mulai dari Kak Elga terlebih dahulu. Dipersilahkan, Kak. Sangka dari sesama perempuan ya, tapi gimana tidak terlalu terpikirkan dengan seperti itu dan pasti jadi kita jangan sampai kalau memang prasangkanya memang sesuatu yang dia tidak suka itu bisa membangun kita, sebenarnya kita bisa mengambil itu gitu. Tapi ketika itu hanya memberikan dampak yang negatif, diabaikan aja, kita membuktikan diri kita sendiri. Itu. Oke, berarti hal negatif itu kayak dikesampingkan dan kita perlu fokus ke diri kita sendiri. Baik, menarik sekali. Oke, mungkin dari Kak Sofi ada pendapat terkait hal ini, Kak? Setuju banget dengan Kak Elga untuk fokus dengan hal-hal yang positif di diri kita, tapi juga kita harus menjadi orang yang menjadi safe zone untuk semua orang, tidak hanya untuk sebagai wanita, untuk wanita saja, tetapi untuk semua gender. Karena aku pernah baca kalau dari research itu kita dalam satu hari bertemu sekitar 40 orang dan setengahnya itu mungkin orang-orang yang kita kenal. Jadi bayangkan kita bertemu dengan orang 20 orang dan satu orang itu bisa merusak hari-hari kita. Jadi dimulai dari diri kita sendiri, kita jangan jadi satu orang itu yang dapat merusak hari-hari suatu orang tersebut dan percayalah bahwa perempuan ketika bersama dan berkolaborasi mereka akan lebih kuat dibandingkan mereka saling menjatuhkan. Oke, wow. Jadi teman-teman Sobat Yurce di sini memang harus lebih solid ya saya bagi sama perempuan. Jadi jangan selalu menjatuhkan kita kayak lebih baik terhadap diri kita sendiri. Oke, kita lanjut kepada Kak Nidia. Dipersilakan Kak. Setuju banget. Saya menurut saya sih kita sebaiknya saling support sebagai perempuan ya, bukan saling menghakimi gitu ya. Karena in
the end of the day juga kita butuh satu sama lain juga gitu. Dan yang mungkin tambahan sedikit dari saya, bahwa sebenarnya sesama perempuan itu kita bukan tidak harus bersaing. Tapi kita bisa loh sama-sama kita sukses bareng. Jadi sebaiknya kita saling support supaya kita bisa sukses sama-sama. Nggak harus kita lebih tinggi, yang lainnya lebih rendah seperti itu. Kalau bisa kita bareng-bareng, kita saling menginspirasi, saling mendukung, kenapa enggak? Mungkin sedikit tambahan aja dari saya itu. Oke, thank you banget Kak Nidia. Oke, kita sekarang lanjut ke pertanyaan terakhir dari Kak Siska ya. Izin bertanya, mungkin ini pada ketiga narasumber, how can we break down societal and culture barriers that sometimes lead women to compete rather than collaborate? Oke, bagaimana cultural barriers dari perempuan ini kadang kayak lebih berkompetisi yang buruk, bukan yang secara positif, daripada berkolaborasi. Mungkin ini bisa saya mulai dulu dari Kak Sofi, dipersilakan Kak. Oke, menurutku tantangan terbesar dari kesetaraan gender adalah dari mindset itu sendiri. Teman-teman harus dimulai dari diri kita masing-masing bahwa semua gender memiliki kekuatannya masing-masing dan semua orang memiliki value-nya masing-masing untuk kebaikan. Jadi untuk menghilangkan stereotip itu kita dimulai dari diri kita sendiri dan percaya bahwa dari kolaborasi itulah kita akan bisa saling menguatkan satu sama lain, khususnya sesama perempuan. Karena kita sesama perempuan pastinya lebih paham bagaimana sih hidup sebagai seorang perempuan, apakah yang dibutuhkan oleh seorang perempuan untuk menjalankan hari-harinya masing-masing, terus ketika dihadapi tantangan, bagaimana seorang perempuan bisa menghadapinya dan bisa melaluinya, itu pasti memiliki kesamaan-kesamaannya sendiri. Jadi disitulah dimana perempuan tidak perlu untuk berkompetisi, tetapi kita bisa menjadi semakin besar dengan adanya kolaborasi di mana kita bisa saling sharing pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi oleh perempuan-perempuan sukses lainnya yang diharapkan bisa memproduksi perempuan sukses lainnya untuk generasi muda selanjutnya. Wow, thank you Kak Sofi. Ya, itu ya teman-teman Sobat Yorsay. Jadi kita harus lebih mudah berkolaborasi. Kita bisa sharing-sharing terkait pengalaman-pengalaman sebelumnya dan tentunya hal itu bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi di hari selanjutnya. Oke, untuk Kak Elga, mungkin ada pendapat lain? Dipersilahkan. Oke, mungkin aku akan mengambil satu sudut pandang dari media gitu ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tahu media sekarang buat mendistribusikan berita ataupun Oke. mungkin konten-konten, tapi sekarang juga ada konten creator nih. Nah, dari sisi media, apakah kita menganggap konten creator itu sebagai saingan? Tentu bukan gitu. Justru kita harus menganggap konten creator ini sebagai kolaborasi kita gitu. Itu pun yang terjadi ketika teman-teman sebagai sesama perempuan mungkin ya melihat yang satu sama lain, melihat yang lain, oh ini kayaknya saingan aku gitu. Teman-teman nggak boleh menganggap itu adalah saingan, karena setiap perempuan itu punya skillnya masing-masing, punya kemampuannya masing-masing, punya keunikannya masing-masing. Jadi teman-teman yang harus lakukan adalah teman-teman berkolaborasi supaya keunikan dari masing-masing perempuan itu tuh bisa menjadi lebih kuat lagi ketimbang kita menjadikan perempuan lainnya itu sebagai saingan. Seperti itu. Baik, thank you Kak Elga. Jadi know your worth and show your worth ya. Berarti untuk teman-teman perempuan, jadi bisa karena ini dunia media ini semakin luas, tentunya dengan berkembangnya industri media, misalnya kayak sosial media baru, itu teman-teman bisa teman-teman gunakan dengan baik untuk lebih menyuarakan tentang perempuan. Oke, untuk terakhir dari Kak Nidia, mungkin ada pendapat, terima kasih dipersilakan. Iya Kak, mungkin tadi setuju, cuman pertanyaannya kan tadi tentang gimana ya caranya supaya daripada sesama perempuan itu compete, mendingan kita kolaborasi gitu ya. Nah mungkin tambahan dari saya juga terkait yang tadi sempat saya mention juga, bahwa sebenarnya kita untuk sukses itu bukan berarti kesempatannya itu terbatas gitu untuk perempuan. Jadi kita tidak harus mengalahkan perempuan lain untuk kita bisa berada di posisi yang tinggi. Kenyataannya kita tuh bisa sukses bareng-bareng. Jadi, jangan merasa bahwa spot untuk sukses itu sedikit loh, jadi kita harus menjatuhkan orang lain untuk kita bisa di posisi tersebut. Kita bisa loh kolaborasi, karena sebenarnya unlimited kita untuk bisa sukses itu. Terbukti dari dunia kerja juga, makin ke sini, makin banyak pemimpin-pemimpin yang perempuan yang sukses bersama-sama.
Mungkin actionnya makanya kita juga perlu berpikir bahwa dengan kita kolaborasi itu bisa membawa manfaat lebih banyak dibandingkan kita compete to each other. Kalau kita kolaborasi, kita bisa saling membantu misalnya, kita bisa saling refer, kita bisa saling membuka opportunity bersama, kita bisa saling bekerja bersama, membuka kesempatan untuk bisa lebih sukses bersama. Nah, jadi daripada kita menjatuhkan satu sama lain, di mana manfaatnya juga nggak ada, malah yang ada mudorotnya, lebih baik kita kolaborasi bareng-bareng, sharing untuk mengangkat satu sama lain gitu loh. Jadi kolaborasi manfaatnya pasti lebih banyak dan lebih bermanfaat satu sama lain daripada saling menjatuhkan. Mungkin gitu dari saya tambahannya. Terima kasih, Mas. Wah, thank you banget Kak Nidia. Jadi begitu ya Kak Siska. Jadi memang untuk melakukan kolaborasi mungkin di masa kini kira-kira ada teman-teman yang kayak mengejar karir sekali, itu kompetisinya tinggi sekali dan cenderung buruk ya. Tapi kita bisa melihat sisi bagaimana kalau kita melakukan kolaborasi, sebenarnya banyak hal baik yang bisa kita dapatkan, terutama di dunia yang sangat kompetitif ini kita bisa menjadi sinar yang lebih baik lah bagi teman-teman perempuan di sana. Oke, nggak kerasa ya kita Kak sudah hampir udah 1 jaman ya ini kita ngomong dari jam 3 tadi ya. Seru banget ngobrolnya, kita ada banyak topik yang dibahas. Nah, untuk tadi pertanyaan dari Kak Siska tadi menutup acara sesi kita pada hari ini, aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Nidia, Kak Sofi, dan Kak Elga karena sudah berkenan untuk mengobrol bareng aku dan Sobat Yorse pada hari ini. Nah, untuk itu sekarang kita akan melakukan foto bersama bagi teman-teman. Mungkin bisa membuka kameranya. Oke, teman-teman yang belum membuka kamera bisa membuka kamera terlebih dahulu. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi untuk halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. eh, aku hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga pembahasan mengenai bagaimana perempuan bisa saling support di apa yang telah disampaikan oleh ketiga narasumber kita sore hari ini bisa bermanfaat sekaligus dapat memotivasi khususnya bagi teman-teman perempuan yang masih bingung nih dalam mengembangkan dirinya dan juga mengekspresikan sekaligus menyuarakan opini melalui media sosial. Nah, jangan lupa tadi teman-teman catat ya tips-tipsnya dari Kak Nidia, Kak Sofi, dan juga Kak Elga tadi. Nah, untuk terakhir, jangan lupa untuk follow Instagram dari @wiwow.id, kemudian @dewiku.com, dan terakhir ya @rising girls global. Oke, mungkin sekian untuk acara Your Say, kesalahan kata, maaf apapun kekurangan. Sampai jumpa di acara berikutnya. Sobat Your Say, saya Kea, pamit undur diri dulu. Sampai bertemu di Your Say Talk selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.